Suatu pagi yang lembab di desa Sungai Payang, Kabupaten Kutai Kartanegara, warga dikejutkan oleh bau busuk yang menyengat dari arah kolam ikan nila milik seorang pengusaha ternama bernama Pak Hendra Wijaya. Bau itu bukan seperti bau lumpur atau ikan mati biasa. Ada sesuatu yang lebih tajam, menusuk hidung, membuat siapapun yang melintas menutup mulut sambil berlari menjauh. Awalnya, warga mengira ada bangkai hewan di sekitar peternakan. Tapi hari berganti minggu, dan bau itu justru semakin kuat. Kolam milik Pak Hendra selama ini dikenal paling sukses di wilayah Loakulu. Ikan-ikannya besar, dagingnya tebal, dan panennya selalu lebih cepat dari peternak lain. Di setiap bazar kecamatan, nama Hendra selalu disebut sebagai contoh pengusaha desa yang berhasil. Tapi di balik kesuksesan itu, mulai muncul bisik-bisik yang membuat bulu kuduk berdiri. Setiap malam, dari arah kolam sering terdengar suara mesin berputar, diikuti teriakan samar yang hilang ditelan angin. Beberapa warga mengaku melihat truk datang diam-diam lewat tengah malam, menurunkan karung besar ke gudang belakang. Tak ada yang berani bertanya, karena Pak Hendra dikenal dermawan dan dekat dengan aparat. Namun, sesuatu di mata para pekerja tampak janggal. Mereka pucat, letih, dan selalu menghindar ketika ditanya soal pakan ikan. Pagi itu, bau busuk makin menyebar hingga ke jalan utama desa. Seorang ibu yang sedang menjemur pakaian menutup hidung sambil berbisik pada tetangganya, "Kolam Pak Hendra makin aneh. Ya, ikan besar-besar, tapi baunya seperti bukan bau ikan." Kalimat itu berhenti di udara, seolah ada ketakutan yang menahan mereka bicara lebih jauh. Tak ada yang tahu bahwa bau itu bukan sekadar pertanda kolam rusak atau limbah biasa. Itu adalah panggilan samar dari rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan air. Sebuah rahasia yang, jika terbongkar, akan mengubah hidup seluruh warga Sungai Payang selamanya. Namanya Maya Pramudita, seorang jurnalis muda dari Jakarta yang dikenal tekun dan tak mudah menyerah. Ia bekerja untuk salah satu stasiun televisi nasional yang sering menayangkan liputan tentang kehidupan desa dan misteri sosial. Ketika laporan tentang bau aneh dari kolam nila di Kutai Kartanegara masuk ke redaksi, instingnya langsung tergerak. Maya tahu, di balik berita sederhana sering tersembunyi kisah besar yang menunggu diungkap. Tanpa pikir panjang, ia meminta izin liputan ke Kalimantan Timur. Perjalanan menuju desa Sungai Payang tidaklah mudah. Dari Balikpapan, ia menempuh jalan berjam-jam, melewati hutan sawit, menyeberangi Sungai Mahakam dengan kapal kayu, dan terus menyusuri jalan tanah licin yang hanya cukup untuk satu mobil. Hujan gerimis membuat udara lembab, dan kabut tipis menutupi pepohonan di kiri kanan jalan. Setibanya di desa, Maya disambut suasana sunyi. Tak ada tawa anak-anak, tak terdengar suara radio, hanya aroma amis samar yang datang entah dari mana. Ia menyewa kamar kecil di rumah Bu Aminah, seorang janda tua yang ramah tapi tampak canggung saat tahu Maya datang untuk meliput peternakan Pak Hendra. "Hati-hati nak," kata Bu Aminah pelan. "Desa ini tenang di luar, tapi di dalamnya banyak yang disembunyikan." Kalimat itu membuat Maya menatapnya penasaran. Namun si ibu segera menutup pembicaraan dengan alasan menyiapkan makan malam. Keesokan harinya, Maya berjalan ke arah kolam milik Pak Hendra. Dari kejauhan, tempat itu tampak seperti surga perikanan. Air kolam berkilau keperakan, suara mesin aerator berdengung lembut, dan beberapa pekerja tampak sibuk memberi pakan. Namun ketika Maya semakin dekat, hidungnya langsung diserang bau busuk yang menusuk. Ia berusaha tetap tenang, mengeluarkan kamera kecil dari tas dan mulai merekam. Seorang bapak tua yang sedang menimba air di tepi kolam menyapanya dengan suara serak. "Dari kota ya nak, mau lihat kolamnya?" Maya tersenyum dan bertanya pelan, "Bapak kerja di sini?" Pria itu menggeleng. "Dulu iya, sekarang sudah tidak. Sejak Pak Hendra ganti pakan, banyak yang pilih berhenti." Ia menatap ke permukaan air yang tenang, lalu menambahkan lirih, "Ikan memang tumbuh cepat, tapi rasanya seperti makan daging orang." Maya menelan ludah, menulis cepat di buku catatannya. Ucapannya mungkin terdengar seperti bualan, tapi nada suaranya jujur, getir, dan penuh ketakutan. Di langit, awan hitam menggantung rendah, seolah ikut menahan rahasia yang berat. Sore harinya, Maya mencoba berbincang dengan beberapa warga lain di warung kopi. Awalnya mereka ramah, tapi begitu topik kolam Pak Hendra disebut, suasana langsung senyap. Seorang lelaki muda menatap ke arah jalan, lalu berbisik, "Jangan bahas keras-keras Mbak.
Ada yang jaga. Mereka suka datang malam-malam. Malam itu, Maya duduk di dekat jendela kamarnya, menatap ke arah kolam dari kejauhan. Di bawah cahaya bulan, air kolam tampak berkilau aneh, seolah memantulkan sesuatu yang bergerak di dasar. Tiba-tiba, dari arah gudang terdengar suara truk berhenti, lalu bunyi besi diseret dan percakapan samar antara para pekerja. Ia menajamkan pendengaran. "Cepat, turunkan semua. Jangan sampai bocor lagi seperti kemarin," terdengar suara seseorang tegas. Maya segera mengambil kameranya dan menyorot ke arah sumber suara. Dari balik jendela, terlihat dua pria sedang menurunkan karung besar yang basah kuyup. Ketika salah satu karung jatuh dan robek, sesuatu yang pucat tampak mengintip dari celahnya. Maya menahan napas. Cahaya senter pekerja menyapu permukaan tanah, memperlihatkan sekilas warna mirip kulit manusia. Tubuhnya gemetar, tapi ia tak berani bersuara. Ia tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar liputan biasa. Suara jangkrik yang tadinya ramai kini lenyap, digantikan bunyi mesin yang berputar lambat dan dalam. Bau busuk semakin pekat, menusuk hingga ke tulang. Dan di tengah keheningan malam Sungai Payang yang lembab, Maya berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau benar ini yang aku pikirkan, maka kolam itu bukan tempat ikan hidup, tapi tempat manusia mati." Keesokan harinya, udara di desa Sungai Payang terasa berat. Kabut pagi belum sepenuhnya menghilang saat Maya berjalan menuju tepi kolam utama milik Pak Hendra Wijaya. Dari jauh, tempat itu tampak damai. Airnya tenang, sesekali ikan meloncat memecah permukaan. Namun semakin dekat, hawa lembab bercampur bau amis dan busuk mulai menusuk hidung. Ada sesuatu yang salah di sini, pikir Maya. Ia berhenti di dekat seorang pria tua yang sedang duduk di bangku kayu sambil merokok. Pria itu menatap kolam dengan pandangan kosong. "Sejak kapan kolam ini berubah, Pak?" tanya Maya pelan. Lelaki itu, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Samin, menarik napas panjang. "Sekitar 2 bulan lalu, Nak. Dulu airnya jernih, ikannya sehat. Tapi sejak pakan diganti, warnanya jadi keruh, baunya aneh." Ia menatap Maya lekat-lekat, lalu menambahkan lirih, "Pakan barunya bukan seperti pakan biasa. Datang dari kota, katanya limbah organik, tapi saya pernah lihat sendiri karungnya bocor. Ada cairan merah menetes." Maya menulis cepat di buku catatannya. Kalimat limbah organik itu terdengar familiar, sering dipakai untuk menutupi sesuatu yang kotor. Ia lalu mendatangi kios pakan di tepi jalan desa. Di sana, beberapa warga sedang berkumpul, berbicara lirih. Seorang pemuda berkaus lusuh, Jono, tampak gelisah. "Saya dulu kerja di sana," katanya setelah Maya membujuk dengan nada lembut. "Tugas saya mencampur pakan di gudang belakang, tapi baunya bukan seperti ikan busuk, Mbak. Lebih tajam, seperti daging manusia yang dibakar." Maya terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap rokok yang tak mau hilang. "Bapak yakin?" tanya Maya lagi. Jono menatap tanah, suaranya nyaris bergetar. "Saya lihat sendiri waktu truk datang malam-malam. Katanya dari rumah sakit bawa limbah medis, tapi kenapa karungnya masih berdarah?" Percakapan mereka terhenti ketika suara motor besar melintas di depan kios. 2 orang lelaki berjaket hitam berhenti sejenak, memandangi mereka dengan tajam, lalu pergi tanpa sepatah kata. Semua orang langsung terdiam, bahkan napas terasa berat. Setelah motor itu menghilang, Jono menelan ludah dan berbisik cepat, "Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa, Mbak. Kalau mereka tahu saya ngomong, saya bisa hilang." Maya berusaha menenangkan, lalu berpamitan. Dalam perjalanan pulang, pikirannya berputar cepat. Ia merasa semakin dalam ia menggali, semakin dalam pula ia terperosok ke jurang misteri. Sampai di penginapan, ia membuka laptop kecil dan mulai menuliskan catatan. Pakan diganti 2 bulan lalu. Diduga berasal dari limbah rumah sakit. Warga takut bicara. Ada tekanan dari pihak luar. Malamnya, Maya duduk di depan jendela, menatap kolam dari kejauhan. Suara jangkrik terdengar sayup. Tapi di sela-selanya muncul bunyi lain ritmis dan berat seperti mesin yang sedang menggiling sesuatu. Ia menyalakan kamera, memperbesar zoom, dan menyorot ke arah gudang. Dari balik tirai, tampak beberapa pria memakai sarung tangan, mengangkat drum logam besar bertuliskan limbah biologis. Salah satu drum tampak bocor. Dari celah bawahnya, menetes cairan merah kecoklatan ke tanah. Maya menahan napas. Dalam sorotan lampu gudang, cairan itu tampak seperti darah segar. Ia mundur perlahan. Tubuhnya bergetar.
Dalam hatinya ia tahu, ini bukan lagi sekadar berita tentang kolam ikan. Ini tentang sesuatu yang melampaui batas kemanusiaan. Ia menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya malam itu. Ada rahasia yang berenang bersama ikan-ikan di kolam ini, dan rahasia itu berbau darah. Sementara di luar sana, hujan mulai turun rintik-rintik. Suara mesin dari gudang berhenti mendadak. Hanya tersisa suara gemericik air dan desau angin yang melewati jendela, membawa aroma anyir yang semakin pekat. Maya memeluk kameranya erat-erat. Ia tahu, besok pagi mungkin semuanya akan berubah dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Sore itu, langit desa Sungai Payang berwarna kelabu. Angin lembab berhembus dari arah sungai membawa aroma lumpur yang pekat. Maya berdiri di balik semak, menatap ke arah gudang besar di belakang peternakan Pak Hendra. Sejak pagi ia sudah bersembunyi di sana, menunggu waktu yang tepat untuk merekam aktivitas para pekerja. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat dengan jelas gerbang kolam yang dijaga dua pria bertubuh besar. Di dada mereka tergantung walkie-talkie, sesuatu yang tidak lazim bagi pekerja kolam ikan biasa. Ketika matahari mulai tenggelam, suara mesin truk terdengar dari arah jalan tanah. Sebuah truk box putih tanpa plat jelas berhenti di depan gudang. Lampunya dimatikan, dan 4 pria segera turun, mengenakan sarung tangan karet. Mereka mulai menurunkan karung-karung besar yang tampak basah. Setiap karung diberi label lusuh bertuliskan limbah organik. Maya menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Ia menyalakan kamera kecil dengan mode malam, merekam dari balik daun pisang. Truk itu menurunkan lebih dari 10 karung, semua dibawa masuk ke gudang belakang. Dalam cahaya redup, Maya sempat melihat cairan berwarna merah kecoklatan menetes dari salah satu karung dan membentuk genangan kecil di tanah. Salah satu karung kemudian terseret ke pinggir dan robek di bagian bawah. Saat salah satu pekerja menyorot senter ke arah robekan, Maya melihat sekilas sesuatu yang pucat, bentuknya bulat seperti lutut manusia. Ia membeku di tempat, tangannya gemetar menahan kamera agar tidak jatuh. Suara pekerja terdengar jelas dalam rekaman. "Hati-hati, jangan sampai bocor lagi. Cepat bawa masuk sebelum bos datang." Dalam hitungan detik, karung itu diangkat lagi dan diseret ke dalam gudang. Maya masih terpaku, matanya tak berkedip. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin itu hanya kesalahan pandang. Tapi hatinya menolak percaya. Nalurinya sebagai jurnalis berkata, ini bukan pakan ikan biasa. Malam semakin larut, dan hujan tipis mulai turun. Dari dalam gudang, suara mesin berputar terdengar, diiringi deru logam seperti sedang menggiling sesuatu. Kadang muncul suara krek keras seperti tulang patah. Maya menutup mulutnya agar tak berteriak. Ia tahu, satu suara saja bisa membuatnya ketahuan. Tiba-tiba, pintu samping gudang terbuka, dan 2 pria keluar, membawa ember besar berisi cairan keruh. Mereka menumpahkannya ke kolam dekat tempat Maya bersembunyi. Aroma busuk menyeruak kuat sekali, campuran amis dan bau daging membusuk. Ikan-ikan di kolam langsung naik ke permukaan, berebut di tempat cairan itu jatuh. Air bergolak hebat, cipratan mengenai wajah Maya. Ia tersentak, buru-buru mengusapnya, namun bau itu menempel di kulit. Ia hampir muntah, tapi menahan diri. Dalam hati, rasa takut berubah menjadi amarah. Bagaimana mungkin manusia bisa tega melakukan hal seperti ini? Saat 2 pria itu kembali masuk ke gudang, Maya cepat-cepat berpindah tempat ke balik dinding seng yang berlubang. Ia menyorotkan kamera pelan ke dalam. Melalui celah kecil, ia melihat beberapa tong logam besar berputar, sementara di sampingnya ada mesin penggiling yang terus berderu. Seorang pria mengenakan jas hujan hitam menuangkan isi karung ke dalam mesin itu. Ketika lampu di dalam gudang menyala lebih terang, Maya hampir menjatuhkan kameranya. Di antara gumpalan hitam yang dituangkan ke mesin, ia melihat sesuatu yang jelas berbentuk tangan manusia dengan jari-jari masih utuh. Tubuh Maya langsung dingin, nafasnya tercekat, kakinya lemas. Ia menutup mulut sekuat tenaga agar tak menjerit. Kamera di tangannya terus merekam tanpa suara. Butuh waktu beberapa detik sebelum ia sadar harus pergi dari situ. Dengan langkah tertatih, ia mundur perlahan dan berlari menuju rumah Bu Aminah. Sesampainya di kamar, Maya mengunci pintu dan jatuh terduduk di lantai. Tangannya masih gemetar, memegang kamera. Di layar kecil, bayangan tangan itu masih terlihat jelas. Ia menatapnya lama sekali, lalu berbisik, "Ya Tuhan, apa yang mereka beri makan ke ikan-ikan itu?" Malam itu, Maya tidak tidur sama sekali. Di luar,
Hujan turun deras menutupi suara-suara mesin dari arah kolam. Tapi di telinganya, suara itu tetap bergema, suara giling logam dan karung basah yang diseret di tanah. Pagi berikutnya, matahari muncul malu-malu di atas pepohonan desa Sungai Payang. Kabut masih menggantung di permukaan kolam, memantulkan cahaya keperakan yang bergetar lembut setiap kali angin bertiup. Di udara, aroma amis masih tersisa, namun bercampur dengan wangi lumpur basah sisa hujan malam tadi. Maya berdiri di tepi kolam, kameranya tergantung di leher, matanya tajam mengamati setiap gerakan air. Dari jauh, ia melihat ikan-ikan nila meloncat ke permukaan, berebut pakan yang ditebar oleh para pekerja. Tubuh mereka besar, terlalu besar untuk usia panen yang baru sebulan. Sisiknya berkilau, tapi di beberapa bagian tampak luka-luka kecil seperti sayatan tajam. Ada yang siripnya sobek, ada pula yang insangnya berwarna keunguan. Maya merekamnya satu persatu, mencatat setiap keanehan. Cantik, ya, ikan-ikan kami. Suara berat tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Maya menoleh, dan di hadapannya berdiri seorang pria berperawakan tegap dengan topi lebar di kepala. Bajunya rapi, sepatunya bersih tanpa lumpur, kontras dengan para pekerja di sekitar. Wajahnya ramah, tapi tatapannya tajam seperti sedang menimbang-nimbang. "Bapak pasti Pak Hendra Wijaya?" tanya Maya sopan sambil tersenyum. Pria itu tertawa kecil. "Betul. Wah, senang sekali ada wartawan dari kota datang ke sini. Biasanya yang datang cuma pembeli ikan atau pemasok pakan." Maya mengangguk, menyembunyikan rasa gugup. "Saya dengar peternakan Bapak dikenal paling sukses di Kutai. Banyak yang bilang ikan di sini tumbuh lebih cepat daripada di tempat lain. Rahasianya apa, Pak?" Pak Hendra menatap ke arah kolam, lalu menjawab dengan nada ringan. "Semua berkat pakan alami dari hasil fermentasi limbah organik, ramah lingkungan, murah, dan efisien." Maya mencatat kata demi kata, tapi dalam hatinya timbul rasa janggal. Kata limbah organik itu lagi. Ia menatap permukaan air, ada busa kehitaman mengambang di sudut kolam, berputar perlahan mengikuti arus. Pak Hendra melanjutkan dengan nada bangga, "Saya hanya ingin membuktikan kalau desa kecil pun bisa mandiri. Tak perlu bantuan pemerintah." Ia tertawa lagi, tapi tawa itu terdengar kering. Sesekali matanya melirik ke kamera Maya yang tergantung di leher. "Oh iya, Mbak. Hati-hati kalau meliput di sini. Banyak orang luar yang iri. Kadang suka bikin cerita aneh-aneh." Nada suaranya berubah sedikit lebih berat. Maya menatap balik, tetap tersenyum tapi matanya waspada. "Saya hanya ingin menunjukkan keberhasilan peternakan desa, Pak. Tidak lebih." Pak Hendra menepuk bahunya pelan. "Bagus. Tapi ingat, tidak semua rahasia cocok untuk disiarkan." Setelah pria itu pergi, Maya menarik napas panjang. Hatinya tak tenang. Tatapan Pak Hendra barusan seperti pisau dingin yang menelusuri pikirannya. Ia menatap kembali ke kolam. Seekor ikan besar tiba-tiba muncul ke permukaan, membuka mulut lebar-lebar seolah ingin menelan udara. Di sela giginya yang kecil, Maya melihat sesuatu berwarna putih menempel seperti serpihan tulang kecil. Ia mendekat pelan, menyorot dengan kameranya. Ikan itu langsung menyelam lagi, meninggalkan pusaran air. "Ya Tuhan," bisik Maya lirih. Ia menoleh ke sekeliling para pekerja, menatapnya sekilas, lalu segera memalingkan wajah, seolah-olah mereka tahu, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Sore harinya, Maya kembali ke penginapan. Di kamar kecil yang pengap, ia menatap rekaman hasil liputannya di layar kamera. Gambar ikan besar dengan sisik mengilap memenuhi layar, lalu adegan Pak Hendra tersenyum di samping kolam. Tapi yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat adalah satu frame yang muncul sekilas. Di permukaan air, terlihat potongan kecil seperti jari manusia, terselip di antara pakan yang ditebar pekerja. Maya menatap layar itu lama sekali. Tangan kirinya menutup mulut, menahan rasa mual dan takut yang bersamaan datang. Ia tahu, bukti yang baru saja terekam bukan lagi kebetulan. Ada sesuatu yang benar-benar jahat di tempat itu. Malamnya, angin berhembus lembut lewat jendela. Dari kejauhan terdengar suara mesin berputar lagi, pelan tapi ritmis, seperti detak jantung raksasa di bawah tanah. Maya mematikan lampu kamarnya, duduk di kegelapan, dan berbisik pelan, "Aku harus tahu apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di balik kolam itu." Hari itu, langit di Sungai Payang mendung lagi. Awan hitam menggantung di atas kolam-kolam luas yang tampak tenang tapi beraroma busuk.
Maya duduk di bangku kayu dekat warung kopi, menunggu seseorang yang sudah ia janjikan untuk ditemui secara rahasia. Ia menatap jam tangannya, jarum pendek hampir menyentuh angka 3 sore. Lalu seorang pria muda datang tergesa-gesa, menunduk dalam-dalam seolah takut dilihat orang. Namanya Sardi, salah satu mantan pekerja di peternakan Pak Hendra. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat seperti orang yang jarang tidur. Ia duduk di depan Maya, menatap ke arah jalan sebelum berbisik lirih, "Saya nggak bisa lama, Mbak. Kalau orang-orang Hendra tahu, saya bisa celaka." Maya mencondongkan tubuhnya sedikit, berbicara pelan. "Saya hanya ingin tahu kebenaran. Kenapa banyak pekerja berhenti? Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Sardi menatap ke bawah, jarinya menggenggam cangkir kopi erat-erat. "Waktu itu saya bagian pencampur pakan," ujarnya, dengan suara bergetar. "Awalnya biasa saja. Pakan kami campur dari dedak, limbah ikan, sama cairan fermentasi. Tapi sejak ada truk-truk malam datang dari kota, semuanya berubah." Ia berhenti sebentar, menelan ludah. "Mereka bilang isinya limbah rumah sakit. Tapi saya lihat sendiri, Mbak, karung-karung itu masih berdarah." Kata berdarah keluar dengan lirih, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Maya berdiri. Sardi melanjutkan, matanya mulai berkaca-kaca. "Saya pernah ikut membuka satu karung. Waktu mesin penggiling macet, di dalamnya ada potongan daging besar. Warnanya pucat dan di ujungnya masih ada kuku manusia." Maya menahan napas. Tangan yang memegang pulpen mulai gemetar. "Kamu yakin itu manusia?" Sardi mengangguk pelan. "Saya nggak akan lupa baunya seumur hidup." Suasana warung jadi hening. Hanya suara kipas tua yang berdecit dan sendok beradu dengan gelas dari meja lain. Maya menulis cepat di buku catatan, tapi di dalam dadanya bergolak campuran antara marah dan ngeri. Ia menatap Sardi dan berkata, "Kamu sudah sangat berani datang ke sini. Aku janji ceritamu nggak akan sia-sia." Sardi menatapnya, tapi matanya penuh ketakutan. "Berani? Mbak nggak tahu siapa yang di belakang Hendra. Polisi pun ikut makan uangnya. Kalau saya lenyap nanti tolong kabarkan ke istri saya." Kalimat itu belum sempat selesai ketika suara motor besar terdengar mendekat cepat. Dua pria berjaket hitam berhenti di depan warung. Salah satunya menatap ke arah mereka dengan pandangan tajam. Sardi langsung berdiri, wajahnya memucat. "Itu orang-orangnya. Saya harus pergi." Ia berlari ke arah gang kecil tanpa sempat pamit. Maya menatapnya pergi, lalu pura-pura menunduk, menyembunyikan wajah di balik buku catatan. Salah satu pria itu mendekati meja Maya, tersenyum kaku. "Sendirian, Mbak?" Suaranya datar tapi dingin. Maya memaksakan senyum kecil. "Iya, cuma mampir cari sinyal." Pria itu mengangguk, lalu berjalan pergi. Namun sebelum naik motor, ia sempat menatap Maya lama, dan dengan suara nyaris berbisik berkata, "Kalau mau hidup tenang, jangan suka gali lumpur orang lain." Setelah mereka pergi, Maya merasakan tengkuknya basah oleh keringat dingin. Tangannya gemetar saat menutup buku catatan. Ia tahu ancaman itu bukan main-main. Malam harinya, ia kembali ke rumah Bu Aminah lebih cepat dari biasanya. Tapi rasa takut tidak juga hilang. Setelah makan malam, ia mengunci pintu kamar, mematikan lampu, lalu duduk di pojok ruangan dengan kamera di pelukan. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan. Tapi di antara itu, ada bunyi langkah kaki yang berhenti tepat di depan jendela. Maya menahan napas. Bayangan seseorang tampak di balik tirai. Berdiri diam beberapa detik, lalu 3 ketukan pelan terdengar di pintu. Tok, tok, tok. Suaranya berat, disertai kalimat yang membuat darahnya membeku. "Berhenti, Maya, sebelum kamu tenggelam bersama ikan-ikan itu." Langkah kaki perlahan menjauh, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Maya menatap jendela dengan wajah pucat. Ia baru sadar, liputan yang ia jalankan bukan lagi sekadar urusan berita, tapi sudah menjadi pertaruhan nyawa. Malam itu, hujan turun pelan di desa Sungai Payang. Air menetes dari atap seng, menimbulkan suara ritmis yang menemani detak jantung Maya yang masih belum tenang sejak ancaman sore tadi. Di luar, angin membawa aroma tanah basah dan sedikit amis yang kini terasa semakin pekat. Di dalam kamar kecilnya, Maya duduk bersila di lantai dengan kamera di tangan. Ia menatap layar kecil itu lama, mencoba mengumpulkan keberanian untuk memutar rekaman yang ia ambil di kolam pagi tadi. Dengan jari yang gemetar, ia menekan tombol play.
Layar menampilkan ikan-ikan nila besar berenang di air yang tampak keruh kecoklatan. Cahaya matahari menembus kabut pagi, memantulkan kilau keperakan pada sisik mereka. Beberapa detik pertama terlihat biasa hingga Maya memperlambat cuplikan di bagian saat pakan ditebar. Ia memperbesar gambar. Butiran pakan berjatuhan ke air. Lalu di antara butiran itu, ada sesuatu yang bentuknya berbeda, lebih besar, lebih pucat. Maya menghentikan video, memperbesar lagi. Detak jantungnya berhenti sesaat. Di layar tampak potongan kecil menyerupai jari manusia, lengkap dengan kuku di ujungnya. Tangannya gemetar hebat. Ia menutup mulut agar tidak berteriak. Napasnya tersengal. Semua kecurigaan yang selama ini berputar di kepalanya kini menjadi nyata. Pakan yang disebut limbah organik itu benar-benar berasal dari manusia. Maya memegang kamera itu erat-erat, lalu segera memindahkan file rekaman ke laptop dan membuat salinan cadangan di flash disk kecil. Ia tahu bukti ini bisa mengubah segalanya tapi juga bisa membahayakan nyawanya. Baru saja ia selesai menyimpan berkas, tiba-tiba terdengar suara langkah di luar rumah. Langkah pelan, teratur, berhenti tepat di depan pintu. Lampu di ruang tamu meredup karena angin. Maya membeku di tempat. Suara itu berhenti. Lalu terdengar ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Bu Aminah, panggil Maya pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan yang makin deras. Lalu suara berat terdengar dari luar pintu. Sama seperti sore tadi. Maya, berhenti mencari kebenaran. Sebelum kebenaran itu menenggelamkanmu. Suara itu dingin, tanpa emosi, tapi jelas mengandung ancaman. Maya menatap pintu, lututnya lemas. Ia menahan napas dan mematikan lampu, lalu perlahan merangkak ke bawah jendela, mengintip dari celah tirai. Di luar, terlihat bayangan seseorang mengenakan jas hujan hitam, berdiri diam menatap ke arah rumah. Tak lama, ia berbalik dan menghilang di antara kabut malam. Maya tetap bersembunyi di bawah jendela, selama beberapa menit sebelum berani bergerak lagi. Ia tahu, kini ia sudah diawasi. Namun di dalam ketakutan itu ada bara kecil yang menyala. Rasa marah dan keinginan untuk menuntaskan semua ini. Ia mengambil ponselnya, menulis pesan singkat ke redaksi. Saya menemukan sesuatu besar, sangat berbahaya. Jika saya tidak sempat kirim video ini, hubungi kepolisian pusat. Jangan percaya polisi lokal. Sinyal di desa itu lemah, tapi pesan akhirnya terkirim. Maya menatap layar ponselnya sampai lampu notifikasi mati, lalu memeluk kamera di dada. Ia tak tahu apakah hari esok masih ada untuknya. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan berhenti di tengah jalan. Menjelang subuh, suara hujan mereda. Dari jendela, Maya melihat bayangan orang berjalan di tepi kolam, mungkin penjaga, mungkin seseorang yang mengawasinya. Di kejauhan, air kolam tampak beriak pelan, memantulkan cahaya bulan yang samar. Dan di antara riak itu, Maya seolah melihat sesuatu bergerak di bawah permukaan. Bentuk besar yang gelap, seperti tubuh manusia yang melayang pelan di dasar air. Ia menelan ludah, lalu berbisik pelan, kebenaran ini hidup di bawah sana, dan aku harus mengangkatnya ke permukaan. Malam itu, Maya tidak tidur. Ia menulis seluruh kesaksiannya di buku catatan, halaman demi halaman, dengan tangan gemetar. Setiap huruf terasa seperti doa, agar kebenaran tidak ikut tenggelam bersama bau busuk dari kolam yang menyimpan rahasia paling gelap di Sungai Payang. Pagi itu, udara Sungai Payang terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut masih tebal, menggantung di atas Sungai Mahakam kecil yang mengalir tak jauh dari desa. Maya menatap halaman depan rumah Bu Aminah sambil memegang buku catatan yang mulai penuh. Di dalamnya tersimpan kisah yang bukan lagi sekadar berita melainkan jeritan orang-orang yang tak sempat terdengar. Selama 2 hari terakhir, ia berkeliling dari rumah ke rumah, menemui keluarga para buruh yang dikabarkan hilang. Nama pertama yang ia dapat adalah Hasan, ayah 2 anak, pekerja yang terakhir terlihat di peternakan 2 minggu lalu. Istrinya, Bu Siti, menerima Maya dengan mata sembab dan suara parau. Di dinding rumahnya tergantung foto keluarga kecil mereka, tersenyum di depan sawah yang kini telah dijual untuk biaya mencari suami. Dia cuma bilang mau kerja sebentar malam itu, Mbak, ucap Bu Siti pelan sambil menggenggam foto itu erat-erat. Katanya Pak Hendra minta tambahan tenaga untuk bongkar pakan. Tapi pagi-pagi motornya ditemukan di tepi sungai, tanpa dirinya. Polisi bilang mungkin hanyut. Tapi saya tahu suami saya bukan orang bodoh. Suara Bu Siti bergetar, air mata menetes di pipinya. Maya mencoba menenangkannya, tapi dalam hatinya rasa sesak makin menumpuk. Ia menulis setiap kata dengan hati-hati.
karena tahu setiap cerita seperti ini adalah potongan dari teka-teki besar yang sedang ia buka. Dari rumah Bu Siti, Maya menuju kediaman Sardi, yang dulu memberi pengakuan padanya. Rumah itu sepi, pintu tertutup rapat, dan jendela terkunci. Seorang tetangga berkata lirih, "Sardi pergi sejak kemarin malam. Katanya mau ke Samarinda. Tapi, kami dengar suara motor berhenti di depan rumahnya tengah malam. Setelah itu, sepi." Maya menatap kosong ke rumah itu, dada berdebar. Apakah Sardi melarikan diri atau justru dihilangkan? Di warung kopi tempat biasa warga berkumpul, suasana kini berbeda. Tak ada lagi obrolan santai atau tawa. Semua mata menghindar saat Maya lewat. Seolah-olah seluruh desa sepakat untuk diam. Diam karena takut. Diam karena tahu terlalu banyak. Seorang pemuda akhirnya mendekat diam-diam saat Maya hendak pergi. Ia menatap sekitar, lalu berbisik, "Jangan tanya di sini. Orang-orang yang hilang itu bukan sekadar buruh. Mereka semua pernah kerja malam di gudang belakang. Yang tahu isi karung-karung itu, satu persatu hilang." Lalu ia pergi sebelum Maya sempat menanyakan namanya. Sore hari, Maya berjalan menyusuri jalan menuju sungai. Angin membawa bau amis samar dari arah kolam. Ia berhenti di jembatan kayu, menatap air yang mengalir pelan. Di sanalah, kata warga, beberapa motor pekerja hilang ditemukan. Ia menatap pantulan wajahnya di air, lalu berkata pelan, "Berapa banyak yang harus hilang sebelum kebenaran muncul?" Ketika matahari tenggelam, Maya kembali ke rumah Bu Aminah. Ia menulis di buku catatannya, korban, Hasan, Sardi, dan beberapa pekerja lain. Bukti, motor ditemukan tanpa jasad. Semua terkait dengan malam pembuangan karung. Polisi lokal menutup laporan dengan alasan hilang biasa. Ada tekanan untuk diam. Tepat saat ia selesai menulis, suara azan maghrib terdengar dari surau kecil di ujung jalan. Suara itu terasa menenangkan, tapi hanya sebentar. Karena bersamaan dengan itu, telepon genggam Maya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, "Berhenti mencari. Hasan sudah jadi pakan. Kamu mau menyusul?" Pesan itu membuat darah Maya berdesir. Ia menatap layar ponsel lama sekali, lalu menutupnya perlahan. Tubuhnya gemetar, tapi matanya menatap lurus ke arah kolam yang samar-samar terlihat di kejauhan. Dalam hatinya, ketakutan mulai berubah menjadi tekad. Kalau mereka pikir aku akan diam seperti warga lain, gumamnya lirih, mereka salah. Aku tidak datang ke sini untuk takut. Malam itu, Maya menulis lagi di halaman terakhir buku catatannya. Keadilan tidak akan datang kalau semua orang memilih diam. Aku akan terus menulis, sampai suara orang-orang yang hilang ini didengar. Dan di luar sana, di balik kabut yang mulai turun, kolam Pak Hendra berdiri sunyi, seperti raksasa yang sedang tertidur, menyimpan rahasia yang semakin menebal setiap malam. 2 hari setelah pesan ancaman itu, Maya tahu ia tak bisa lagi hanya menunggu. Jika ia ingin kebenaran muncul, ia harus masuk ke jantung peternakan itu sendiri. Maka pagi itu, dengan pakaian sederhana dan topi lebar yang menutupi sebagian wajahnya, Maya mendatangi tempat pendaftaran pekerja harian di dekat gerbang peternakan Pak Hendra Wijaya. "Dari mana?" tanya seorang mandor dengan nada curiga. "Dari Samarinda, Pak." "Dengar di sini butuh tenaga buat panen ikan," jawab Maya cepat, meniru logat lokal sebisanya. Ia memegang ember kosong, berpura-pura seperti buruh lain. Mandor itu menatapnya sebentar lalu mengangguk. "Kerja di bagian pakan. Tapi jangan banyak tanya. Kalau disuruh, ya kerjakan." Maya menunduk, menahan degup jantungnya. Ia berhasil masuk. Siang itu matahari menyengat. Tapi di balik gudang besar tempat pakan disimpan, hawa terasa dingin dan lembab. Bau busuk menusuk hidung, membuatnya hampir muntah. Ia melihat beberapa pekerja menurunkan karung-karung besar, bertuliskan limbah organik hati-hati. Cairan merah menetes dari ujung karung dan mengalir ke selokan kecil di belakang gudang. Dengan tangan bergetar, Maya ikut mengangkat salah satu karung ke area pencampuran. Saat mandor menoleh ke arah lain, ia menyalakan kamera kecil di dalam saku bajunya. Lensa mungil itu merekam setiap gerakan. Di meja besar, terlihat mesin penggiling berputar lambat. Seorang pria berjaket hitam menuangkan isi karung ke dalamnya. Dari celah yang terbuka, Maya melihat potongan daging yang tidak menyerupai hewan. Bentuknya terlalu besar, warnanya pucat, dan di ujungnya tampak kuku jari manusia. Ia menahan napas, lututnya lemas. Tak jauh dari situ, drum-drum logam berputar mencampur cairan kental berwarna gelap.
Seorang pekerja lain mengambil ember berisi cairan itu dan menuangkannya ke wadah besar yang bertuliskan pakan fermentasi. Maya menelan ludah. Ia kini tahu pasti pakan itu berasal dari tubuh manusia. Beberapa menit kemudian, suara langkah berat terdengar. Semua pekerja menegakkan badan. Dari arah pintu muncul Pak Hendra, mengenakan baju safari abu-abu, wajahnya serius. "Pastikan semua tong bersih sebelum malam ini," katanya datar. "Kita dapat kiriman baru dari rumah sakit. Jangan sampai bocor lagi seperti kemarin." Suara itu membuat Maya menunduk dalam. Tapi justru di saat itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di lengan kiri Pak Hendra, ada noda gelap seperti darah kering. Ia menyipitkan mata, menatap sekilas dan tiba-tiba Pak Hendra membalas pandangan itu. Senyumnya kecil tapi dingin. "Kamu pekerja baru ya? Dari mana?" Maya cepat-cepat menunduk. "Dari Samarinda, Pak. Baru disuruh bantu pindah karung." Pak Hendra menatapnya beberapa detik sebelum tersenyum samar. "Kerja yang baik. Di sini semua orang hidup makmur, asal tahu diri." Kalimat itu diucapkan dengan nada pelan tapi menekan. Begitu pria itu pergi, Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menatap kamera kecil di sakunya, lampu merahnya masih berkedip. Rekaman berjalan, ia menatap langit-langit, berdoa dalam hati agar sempat keluar dari tempat itu hidup-hidup. Menjelang sore, pekerjaan berakhir. Maya berpura-pura membantu membersihkan area belakang, tapi sebenarnya ia sedang mencari jalan keluar yang tidak dijaga. Di antara tumpukan karung, matanya menangkap sesuatu, sebuah papan kayu bertuliskan kode angka dan tanggal. Ia mendekat, membaca pelan, RS 0923, Mahakam Center. Itu jelas kode rumah sakit pengirim. Ia memotretnya cepat dengan kamera ponselnya, lalu menyimpan ponsel dalam saku. Saat ia hendak keluar, suara dari belakang membuatnya terpaku. "Kamu bukan pekerja sini kan?" Maya menoleh, dan di hadapannya berdiri seorang pria muda berwajah pucat. Ia mengenakan seragam lusuh dan menatap Maya dengan panik. "Saya tahu kamu bukan orang sini. Tapi kalau kamu mau selamat, keluar sekarang. Malam ini mereka akan kirim karung baru." Maya terkejut. "Kamu siapa?" "Namaku Fauzi. Saya dulu operator mesin." "Saya tahu semuanya," katanya cepat. "Kalau kamu benar-benar mau bongkar ini, datang ke dermaga tua jam 2 dini hari. Saya akan tunjukkan bukti sebenarnya." Sebelum Maya sempat bertanya lagi, Mandor memanggil Fauzi dengan nada marah. Ia hanya sempat berbisik, "Hati-hati, mereka selalu mengawasi." Maya segera keluar dari peternakan itu dengan langkah cepat. Di jalan tanah yang licin, ia berlari kecil menuju penginapan sambil memeluk tas di dadanya. Kamera di dalamnya berisi rekaman paling berharga dan paling berbahaya yang pernah ia ambil. Malam mulai turun. Suara jangkrik bersahut-sahutan di antara pohon pisang. Di kejauhan, lampu-lampu peternakan menyala redup, seperti mata makhluk besar yang sedang menunggu. Maya menatap ke arah itu sambil berbisik pelan, "Aku sudah melihat nerakamu, Pak Hendra. Sekarang saatnya dunia juga melihatnya." Hujan kembali turun malam itu. Desa Sungai Payang tenggelam dalam kegelapan yang hanya diterangi lampu-lampu minyak di beberapa rumah. Angin berdesir dari arah Sungai Mahakam kecil, membawa aroma lumpur dan bau besi karat yang menusuk hidung. Jam di tangan Maya menunjukkan pukul 01.47 dini hari. Ia melangkah pelan di jalan tanah menuju dermaga tua, seperti yang dijanjikan oleh Fauzi, pria muda yang tadi siang memperingatkannya. Setiap langkah terasa berat, jalan licin, sepi, dan hanya suara air sungai yang memecah kesunyian. Di pinggir dermaga, lampu bohlam kecil menggantung, berayun pelan diterpa angin. Di bawah cahaya redup itu, Maya melihat seseorang berdiri, tubuh kurus, wajah tirus, mata cekung. Itu Fauzi. Ia menoleh cepat saat mendengar langkah Maya. "Kamu datang juga," katanya lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. Maya mengangguk. "Kamu bilang punya bukti. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di peternakan itu." Fauzi menatap sekeliling, memastikan tak ada yang mengikuti. "Aku dulu kerja langsung di bagian pencampur pakan," ujarnya pelan. "Aku lihat semua dengan mata kepala sendiri. Mereka sebut itu limbah organik. Padahal isi karung dari rumah sakit penuh potongan tubuh manusia. Mereka bilang mau dimusnahkan, tapi Pak Hendra malah menggilingnya jadi pakan. Alasannya, ikan tumbuh 2 kali lebih cepat." Maya menggigit bibir. Hujan yang jatuh di wajahnya terasa seperti air es. Lalu,
Siapa yang kirim limbah itu? Orang-orang dari kota, jawab Fauzi. Truk-truk itu datang dari Mahakam Center, rumah sakit besar di Samarinda. Katanya proyek percobaan kerja sama dengan lembaga bioteknologi. Tapi yang mereka lakukan bukan penelitian. Mbak, itu penyamaran untuk bisnis haram. Ia merogoh saku jas hujannya dan mengeluarkan flash disk kecil berwarna hitam. Tangannya gemetar saat menyerahkannya pada Maya. Ini rekaman CCTV gudang utama. Aku salin diam-diam sebelum mereka hapus. Maya menatap benda kecil itu seolah memegang kunci menuju kebenaran. Apa isinya? Video dari malam pembuangan. Kau akan lihat semuanya. Truk dari rumah sakit, karung berisi tubuh manusia, mesin penggiling, dan Fauzi terhenti. Dan polisi yang ikut di sana. Polisi? Maya menatapnya tak percaya. Fauzi mengangguk pelan. Ibdake, dia orang dalam. Selama ini dia yang melindungi Pak Hendra. Makanya tidak ada laporan warga yang diterima. Semua disapu bersih. Sebelum Maya sempat bertanya lebih jauh, suara mesin mobil terdengar dari arah jalan desa. Lampu sorot menembus kegelapan, mendekat cepat. Wajah Fauzi langsung panik. Mereka datang, cepat lari, teriaknya. Maya terkejut. Ia memegang flash disk itu erat-erat dan berlari ke arah belakang dermaga. Tapi Fauzi tidak ikut. Ia berdiri di tengah dermaga, mencoba mengalihkan perhatian para pengejar. Suara tembakan terdengar 2 kali keras, memantul di antara pohon-pohon. Tubuh Fauzi terhuyung lalu jatuh ke sungai, lenyap diseret arus keruh. Maya menutup mulut, menahan jeritan. Air mata bercampur air hujan di wajahnya. Ia terus berlari tanpa menoleh. Langkah-langkah di belakang semakin dekat, suara teriakan menggema di tengah malam. Tangkap dia. Dia bawa buktinya. Dengan sisa tenaga, Maya berlari menembus semak menuju jalan setapak di tepi sungai. Kakinya terperosok lumpur, napasnya tersengal. Tapi ia tak berhenti sampai cahaya mobil sudah tak terlihat lagi. Ia bersembunyi di balik akar pohon besar. Menggenggam flash disk itu seperti memegang nyawanya sendiri. Maaf Fauzi, bisiknya di sela tangis. Aku janji bukti ini tidak akan hilang sia-sia. Hujan semakin deras. Petir menyambar langit Kalimantan, menerangi sungai Mahakam yang berkilau seperti baja cair. Di kejauhan, kolam-kolam Pak Hendra tampak seperti bayangan raksasa yang tidur dalam gelap. Tapi Maya tahu di dalamnya, sesuatu sedang hidup, menunggu untuk dibuka. Dengan langkah gemetar, ia berjalan kembali ke penginapan, menyembunyikan flash disk di saku dalam jaket. Setiap suara ranting patah membuatnya menoleh panik. Tapi di antara rasa takut itu, ada keyakinan yang tumbuh kuat. Malam ini, ia memegang kebenaran dan keesokan harinya. Dunia harus melihatnya. Pagi itu, langit di Sungai Payang berwarna abu-abu pucat. Hujan semalam masih menyisakan embun di daun-daun pisang yang berderet di belakang rumah Bu Aminah. Maya duduk di sudut kamar kecilnya dengan wajah tegang. Di tangannya tergenggam flash disk hitam pemberian Fauzi, satu-satunya saksi kunci yang kini sudah tak diketahui nasibnya. Tangannya bergetar saat memasukkan flash disk itu ke laptop. Layar hitam sejenak, lalu muncul folder bertuliskan CCTV, gudang, 10.045 PM. Maya menarik napas dalam, lalu menekan play. Video itu buram tapi cukup jelas. Malam, hujan turun deras, kamera memperlihatkan area belakang gudang pakan, sebuah truk dingin berhenti, pintunya terbuka, dan 2 pria berseragam rumah sakit turun membawa karung plastik besar bertanda biohazard. Mereka membuka karung, dan isi di dalamnya membuat Maya membeku. Potongan tubuh manusia, sebagian masih utuh, sebagian hancur. Suara mesin penggiling terdengar, kasar dan berputar cepat. Di sebelah mesin berdiri Pak Hendra, mengenakan jas hujan abu-abu, memberi perintah dengan wajah datar. Cepat, jangan buang waktu. Besok panen harus halang. Lalu salah satu pria bertanya, yang dari rumah sakit masih banyak, Pak. Hendra menjawab tenang, masukkan semua. Tak ada yang sia-sia. Semuanya jadi pakan. Maya menutup mulutnya, menahan mual. Tapi kemudian, sesuatu di video itu membuat matanya melebar. Dari sisi kanan layar muncul sosok lain, seorang polisi berseragam. Ia masuk ke dalam frame, menepuk bahu Pak Hendra sambil tertawa pelan. Tenang saja Hen. Selama kita bagi rata, tak akan ada yang tahu. Suara itu berat dan jelas. Di dada seragamnya tertera nama, Ibdaka. Maya menatap layar lama sekali. Dunia di sekitarnya seolah berhenti. Suara jangkrik di luar kamar,
gemericik air dari talang. Semua lenyap di telan kengerian. Kini semuanya masuk akal. Laporan warga yang selalu ditolak, ancaman yang ia terima, dan kenapa semua orang takut bicara. Karena yang seharusnya menegakkan hukum justru ikut menjaga rahasia gelap itu. Ia memutar video sampai habis. Di akhir rekaman, terlihat para pekerja menggali lubang besar di belakang gudang, lalu memasukkan karung-karung berisi sisa potongan tubuh yang tidak diolah. Kamera bergoyang karena hujan, tapi cukup jelas menampilkan wajah-wajah mereka dan di antara mereka tampak Fauzi. Air mata menetes di pipi Maya. Ia memegang flash disk itu erat, seolah menggenggam hati semua korban yang tak bisa lagi bicara. "Terima kasih Fauzi," bisiknya pelan. "Aku janji, dunia akan tahu ini semua." Ia kemudian menulis cepat di buku catatannya. Bukti visual pengusaha, oknum rumah sakit, dan polisi setempat terlibat. Kejahatan sistematis. Manusia digiling jadi pakan ikan. Motif, keuntungan dan uji coba pertumbuhan cepat. Kejahatan kemanusiaan. Tapi sebelum sempat menyimpan berkas, terdengar suara langkah di luar kamar. Maya menoleh tajam. Langkah itu berhenti di depan pintu, lalu terdengar suara Bu Aminah memanggil, "Maya, ada tamu dari kantor polisi. Katanya mau bertanya soal liputanmu." Maya membeku. Ia cepat-cepat mencabut flash disk dan menyembunyikannya di dalam sepatu bot seperti dulu ia lakukan saat pelarian. Lalu membuka pintu dengan hati-hati. Di luar, dua pria berseragam berdiri. Salah satunya tersenyum datar. "Selamat pagi Mbak, kami dengar Mbak Maya sedang meliput kegiatan di sini. Bisa ikut kami sebentar ke kantor? Boleh saya tahu kenapa Pak?" tanya Maya hati-hati. "Kami cuma mau memastikan semua berjalan sesuai izin." Nada suaranya lembut tapi tegang. Maya tahu, ini bukan pemeriksaan biasa. Ia mencoba tersenyum dan menjawab, "Baik, sebentar saya ambil kamera." Begitu mereka menoleh ke arah lain, Maya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelipkan flash disk kecil ke dalam termos kopi di meja tempat paling sederhana tapi tak akan dicurigai. 10 menit kemudian, ia dibawa menuju kantor polisi Loakulu. Di sepanjang jalan, pikirannya terus berputar. Kalau aku tidak kembali, seseorang harus menemukan flash disk itu. Maya menatap keluar jendela mobil. Hujan kembali turun tipis. Dan di kejauhan, kolam Pak Hendra tampak samar di balik kabut. Ia menutup mata dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan kebenaran ini terkubur seperti tubuh-tubuh mereka." Langit Samarinda sore itu tampak muram, seolah ikut menanggung beban yang sedang dipikul Maya. Dengan langkah cepat, ia memasuki kantor kepolisian sektor Loakulu, membawa kamera dan flash disk cadangan yang disembunyikannya di jaket dalam. Baju dan sepatunya masih basah, karena hujan yang tak berhenti sejak pagi. Wajahnya letih, tapi matanya menyala penuh tekad. Di meja depan, seorang petugas muda menyambut dengan ragu. "Ada yang bisa dibantu Mbak?" Maya mengeluarkan kartu persnya. "Saya wartawan dari Jakarta. Saya punya bukti kejahatan serius di peternakan ikan milik Pak Hendra Wijaya. Tolong saya bertemu dengan atasan Anda." Petugas itu menatapnya sejenak, lalu pergi ke ruangan belakang. Beberapa menit kemudian, seorang perwira berpangkat datang, wajahnya datar, suaranya tenang tapi berjarak. "Saya Kompol Aditya, kepala sektor di sini. Bukti apa yang kamu maksud?" Maya menyerahkan flash disk kecil. Di dalamnya ada rekaman CCTV yang memperlihatkan Pak Hendra menggiling potongan tubuh manusia untuk dijadikan pakan ikan, termasuk keterlibatan polisi setempat. Kompol Aditya mengernyit, lalu mengambil flash disk itu dan memasukkannya ke laptop di atas meja. Beberapa menit, video diputar. Truk berhenti, karung berisi tubuh manusia, mesin berputar, dan wajah Hendra yang jelas terlihat. Tapi sebelum rekaman selesai, Kompol Aditya menekan tombol pause. Ruangan hening. Ia memandang Maya lama sekali, kemudian berkata datar, "Rekaman ini berat sekali, Mbak. Kamu tahu akibatnya kalau menyebarkan video seperti ini tanpa izin resmi." Maya menatap tak percaya. "Pak, saya membawa bukti pembunuhan. Ini kejahatan manusia, bukan gosip." Tapi sang perwira hanya menegakkan badan. "Kami akan tindak lanjuti. Untuk sementara, kamu jangan keluar kota dulu. Tunggu hasil penyelidikan kami." Nada suaranya terdengar seperti perintah, bukan perlindungan. Dua polisi lain berdiri di pintu, mengawasi setiap gerak Maya. Ia tahu situasinya berbalik. Orang yang seharusnya melindungi malah mencoba membungkam. Keluar dari kantor polisi, Maya merasa dadanya sesak.
Jalanan Samarinda yang ramai terasa sunyi di telinganya. Ia berjalan tanpa arah, menatap lampu-lampu toko yang berpendar di tengah hujan. Dalam hati ia sadar, permainan ini jauh lebih besar dari yang ia kira. Pak Hendra tidak sendirian. Ada tangan kekuasaan yang menopang di balik bisnis gelap itu. Malamnya, Maya mencoba menghubungi redaksi pusat di Jakarta. Sinyal naik turun, tapi akhirnya tersambung. Suara rekannya di seberang terdengar terputus-putus. "Maya, hati-hati. Ada laporan aneh di kantor. Sebagian datamu dihapus dari server. Kami kehilangan akses ke liputanmu." Maya terkejut. Siapa yang hapus? Tak ada jawaban. Hanya bunyi klik, lalu sunyi. Tubuhnya lemas. Ia menatap layar ponsel yang kini hanya menampilkan tulisan no signal. Di luar, suara motor berhenti di depan rumah Bu Aminah. Dua pria berjaket hitam turun dan berdiri lama di depan pagar tanpa mengetuk. Maya mematikan lampu, mengintip dari balik gorden. Mereka diam, menatap rumah itu beberapa menit sebelum pergi meninggalkan amplop kecil di bawah pintu. Dengan hati-hati, Maya mengambil amplop itu. Di dalamnya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan besar, "Berhenti, atau kau akan jadi pakan berikutnya." Tangannya gemetar, tapi justru saat itulah, rasa takut dalam dirinya berubah menjadi tekad yang bulat. Ia tahu kini ia tak bisa lagi mempercayai siapapun kecuali dirinya sendiri dan kebenaran yang sudah ia pegang. Keesokan paginya, berita di televisi lokal menayangkan pernyataan resmi dari kepolisian daerah. Tidak ada bukti valid terkait dugaan penggunaan bagian tubuh manusia sebagai pakan ikan. Video yang beredar di media sosial adalah hasil rekayasa pihak tidak bertanggung jawab. Maya menatap layar itu dengan air mata menetes. Dunia seolah menertawakan perjuangannya. Tapi ia tak menyerah. Ia menatap kamera kecil di meja dan berkata pelan, "Kalau mereka bisa menyembunyikan kebenaran di sini, aku akan kirimkan ke dunia luar." Dengan tangan gemetar, ia mulai menyiapkan pengunggahan video asli ke server luar negeri yang terenkripsi. Ia tahu, begitu tombol upload ditekan, tidak akan ada jalan kembali. Tapi ia juga tahu, inilah satu-satunya cara agar kebenaran tak tenggelam di dasar kolam. Keadilan harus muncul, meski dari lumpur yang paling busuk, bisiknya. Dan malam itu, di tengah sunyi dan rasa takut, Maya memutuskan ia tak akan lari lagi. Dini hari itu, seluruh desa Sungai Payang masih terlelap dalam gelap. Tapi di kamar kecil yang pengap di rumah Bu Aminah, Maya Pramudita duduk menatap layar laptop dengan tangan gemetar. Di layar tampak bilah progres yang perlahan bergerak. Uploading 98%. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, diselingi desiran angin lembab yang membawa aroma kolam. Maya menatap layar dengan mata basah. "Sedikit lagi, ayo," bisiknya pelan. Beberapa detik kemudian, muncul notifikasi. "Upload completed." Ia menatap tulisan itu lama, sebelum menutup laptop dan bersandar di dinding, menghembuskan napas berat. Ia tahu, begitu video itu menyebar, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi dunia juga tak akan bisa menutup mata lagi. 3 jam kemudian, subuh tiba. Dari radio tua milik Bu Aminah, terdengar berita yang membuat Maya menegakkan badan. Sebuah video viral di media sosial menampilkan dugaan penggunaan bagian tubuh manusia sebagai pakan ikan di salah satu peternakan di Kalimantan Timur. Video tersebut memperlihatkan keterlibatan seorang pengusaha bernama H.W. serta oknum aparat. Nama Pak Hendra Wijaya langsung menjadi pembicaraan nasional. Di televisi, wajahnya terpampang jelas. Di antara gambar karung berdarah, mesin penggiling, dan wajah polisi yang turut tertangkap kamera. Tagar kolam kematian menduduki posisi teratas di media sosial. Tak butuh waktu lama, pemerintah pusat turun tangan. Sebuah tim khusus dikirim dari Jakarta. Mereka dipimpin oleh Komisaris Arman Prasetyo, penyidik yang dikenal tegas dan tak bisa disuap. Sore itu, konvoi mobil hitam memasuki desa Sungai Payang. Warga berkerumun di pinggir jalan, berbisik-bisik penuh ketegangan. "Benarkah semua itu?" tanya seorang bapak tua pelan. "Kalau benar, berarti kolam itu bukan tempat ternak, tapi kuburan," jawab yang lain sambil menatap tanah. Di bawah pengawasan Komisaris Arman, kolam besar milik Pak Hendra dikuras perlahan. Mesin-mesin berat menderu, menyedot air kecokelatan ke selokan. Bau busuk menyengat menyeruak, membuat banyak warga menutup hidung. Tak lama,
Jeritan pecah dari arah tepi kolam. "Ya Allah, itu tulang manusia!" teriak seorang pekerja. Air yang semakin surut memperlihatkan kenyataan. Mengerikan, puluhan potongan tulang, pakaian sobek, bahkan gelang perak dan sepatu yang masih utuh. Beberapa ibu langsung menangis histeris. Komisaris Arman berdiri kaku di tepi kolam, wajahnya tegang. "Segel seluruh area, jangan ada yang keluar tanpa izin," perintahnya tegas. Petugas membawa karung demi karung berisi sisa-sisa manusia yang ditemukan. Semua dibungkus dengan hati-hati dan dibawa ke laboratorium forensik. Desa yang dulu tenang kini berubah menjadi lokasi penyelidikan terbesar di Kalimantan Timur. Sementara itu, Pak Hendra yang sempat bersembunyi akhirnya tertangkap di rumahnya di pinggir hutan. Ketika polisi datang, ia duduk di ruang tamu sambil menatap televisi, wajahnya sendiri terpampang di layar berita nasional. "Ini tidak mungkin," gumamnya pelan. Tapi saat pintu didobrak dan borgol dikunci di tangannya, ekspresi di wajahnya berubah antara marah dan takut. "Pak Hendra Wijaya," ujar Komisaris Arman dengan nada tegas, "Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana, perdagangan organ manusia, dan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan." Hendra berusaha membela diri. "Aku cuma ikut perintah. Itu semua limbah medis, bukan mayat." Namun Komisaris Arman menatap tajam. "Kami sudah lihat rekamannya. Kau bukan ikut perintah, kau yang memberi perintah." Warga yang menyaksikan dari luar pagar bersorak, sebagian menangis. Beberapa dari mereka memeluk satu sama lain, seolah baru saja melepaskan beban yang selama ini menjerat. Di antara kerumunan itu, Maya berdiri diam, menatap adegan penangkapan itu dari jauh. Di tangannya masih tergenggam kamera kecil saksi bisu dari semua perjuangan dan ketakutan yang ia lalui. Saat mobil tahanan membawa Pak Hendra pergi, mata mereka sempat bertemu. Tatapan Pak Hendra dingin, tapi di baliknya ada kepasrahan. Ia sempat berbisik pelan, cukup keras untuk terdengar oleh Maya. "Kau pikir ini berakhir, Maya? Masih banyak kolam lain di luar sana." Mobil itu melaju, meninggalkan jejak ban di tanah basah. Hening sesaat menyelimuti desa, lalu terdengar isak tangis warga, diiringi doa yang lirih. Maya menatap kolam yang kini hampir kering, hanya tinggal lumpur hitam dan tulang-tulang kecil yang berserakan. Ia menatap langit yang mulai memerah senja, lalu berbisik dalam hati, kebenaran akhirnya muncul. Tapi keadilan baru saja dimulai. Beberapa bulan setelah penggerebekan besar di desa Sungai Payang, suasana di kota Samarinda memanas. Di halaman Pengadilan Negeri Kalimantan Timur, ratusan warga berkumpul sejak pagi. Mereka datang membawa foto orang-orang yang dulu bekerja di peternakan Pak Hendra, wajah-wajah yang telah lama hilang tanpa kabar. Hari itu menjadi hari yang dinanti. Sidang perdana kasus kolam kematian. Di dalam ruang sidang, wartawan dari berbagai media memenuhi bangku tamu. Kamera berjejer di belakang ruangan. Bau kertas, keringat, dan tegangnya udara bercampur menjadi satu. Di depan, Pak Hendra Wijaya duduk di kursi terdakwa dengan wajah tanpa ekspresi, pakaian rapi, tapi mata kosong. Di sebelahnya, dua oknum polisi dan seorang pejabat rumah sakit ikut diadili. Ketiganya tampak pucat, sesekali saling pandang tapi tak berbicara sepatah kata pun. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara lantang. Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana, pelanggaran terhadap kemanusiaan, serta memperdagangkan bagian tubuh manusia untuk keuntungan pribadi. Semua dilakukan dengan dalih proyek limbah organik. Suasana ruangan mendadak sunyi. Di bangku saksi, Maya Pramudita duduk dengan wajah tegas namun mata yang lembab. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, rambutnya diikat rapi. Di tangannya, buku catatan usang yang telah menemaninya sejak hari pertama penyelidikan. Ketika namanya dipanggil untuk bersaksi, Maya berdiri perlahan. Seluruh ruangan menatapnya. "Saudari Maya," tanya hakim dengan suara tenang, "tolong ceritakan dari awal apa yang Anda temukan di desa Sungai Payang." Maya menarik napas panjang. Suaranya sedikit bergetar di awal, tapi semakin kuat seiring kalimat berjalan. Ia menceritakan semuanya dari bau busuk pertama di kolam, ancaman yang diterimanya, sampai malam di dermaga ketika Fauzi ditembak demi menyerahkan flash disk bukti. Ketika rekaman CCTV ditayangkan di layar besar, beberapa orang menunduk tak sanggup melihat. Suara mesin penggiling terdengar jelas, disertai tawa dingin Pak Hendra di dalam video. Beberapa ibu-ibu yang hadir menangis histeris, memeluk foto anak atau suami mereka yang dulu bekerja di peternakan itu. Hakim mengetuk meja sekali, menenangkan suasana. "Tenang,
Sidang tetap berjalan. Maya menatap layar itu lama. Air mata menetes, tapi suaranya tetap tegas. Mereka bukan limbah, Pak Hakim. Mereka manusia. Mereka ayah, suami, anak-anak yang hanya ingin mencari nafkah. Dan semua lenyap demi keserakahan. Kata-katanya menggema di seluruh ruangan. Jaksa menatapnya dengan hormat. Bahkan beberapa polisi muda yang berjaga di pintu terlihat menunduk, menahan emosi. Setelah saksi terakhir memberikan kesaksian, hakim menunda sidang selama 2 jam untuk musyawarah putusan. Di luar gedung, ratusan warga masih menunggu. Langit sore berubah kelabu. Angin berhembus membawa debu jalanan yang menempel di wajah mereka. Menjelang malam, hakim dan majelis kembali memasuki ruang sidang. Suasana tegang, semua menahan napas. Dengan mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian yang diajukan, ucap hakim perlahan, pengadilan menyatakan terdakwa Hendra Wijaya beserta 2 rekannya bersalah atas pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dan pembunuhan berencana. Suara palu diketukkan keras, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa hak remisi. Ruangan seketika meledak dalam tangis dan tepuk tangan. Beberapa warga berpelukan sambil menyebut nama-nama orang yang mereka cintai. Seorang ibu berteriak, "Akhirnya, keadilan datang juga." Sementara itu, Pak Hendra hanya terdiam. Wajahnya kaku, tapi matanya menatap Maya dengan pandangan tajam. Bibirnya bergerak pelan, membentuk kata-kata tanpa suara. Belum selesai. Maya menatap balik, tanpa takut. Di matanya tidak ada kebencian, hanya ketegasan dan rasa lega. Ia tahu, mungkin masih ada kolam lain di luar sana. Tapi setidaknya satu kejahatan besar telah diangkat ke permukaan. Malam itu, Maya berdiri di tangga pengadilan, dikelilingi para wartawan yang menyorotinya. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa yang membuat Anda berani menghadapi ini sendirian?" Maya tersenyum lemah, lalu menjawab, "Saya tidak sendirian. Ada banyak suara yang tak sempat didengar, tapi hari ini mereka bicara lewat saya. Keadilan mungkin lambat, tapi dia pasti datang." Kata-kata itu disambut tepuk tangan panjang. Di langit yang mulai gelap, lampu-lampu kamera menyala seperti bintang, menandakan bahwa kebenaran, meski lahir dari lumpur, akhirnya bersinar juga. Beberapa minggu setelah sidang terakhir, suasana di desa Sungai Payang berubah. Kolam besar milik Pak Hendra, yang dulu menjadi sumber ketakutan, kini telah dikeringkan sepenuhnya. Airnya lenyap, menyisakan tanah hitam dan potongan kayu busuk. Namun di tengah bekas kolam itu, kini berdiri sebuah tugu sederhana dari batu. Di atasnya terukir kalimat, "Untuk mereka yang dikorbankan demi keserakahan manusia." Maya berdiri di depan tugu itu dengan wajah tenang. Angin sore bertiup lembut, meniup rambutnya yang tergerai. Di tangannya, ia membawa seikat bunga melati putih, simbol kesucian dan keabadian. Di sekelilingnya, warga mulai berdatangan, membawa dupa dan foto-foto orang yang pernah hilang. Tak ada lagi teriakan, tak ada ketakutan, hanya kesunyian yang penuh penghormatan. Bu Siti, istri almarhum Hasan, berdiri di samping Maya. Matanya masih basah, tapi suaranya lebih kuat daripada dulu. "Terima kasih Nak Maya, sekarang kami bisa mendoakan mereka dengan tenang." Maya tersenyum lembut. "Saya hanya menyampaikan suara mereka, Bu. Tanpa keberanian warga seperti Ibu, semuanya takkan terungkap." Anak-anak desa kini bermain di sekitar kolam yang sudah disulap menjadi taman kecil. Airnya jernih. Beberapa ikan kecil berenang di dalamnya, ikan yang benar-benar bersih, tanpa rahasia gelap di bawah permukaan. Di tepi taman, papan kayu bertuliskan Taman Harapan Sungai Payang berdiri tegak. Maya menatap langit sore yang berwarna jingga. Hatinya hangat, tapi juga kosong. Perjuangan panjang yang menguras air mata dan nyawa kini telah berakhir. Namun di dalam dadanya, ada perasaan bahwa kebenaran belum sepenuhnya selesai. Ia masih ingat kalimat terakhir Pak Hendra di ruang sidang. "Masih banyak kolam lain di luar sana." Kata-kata itu berputar di pikirannya setiap kali malam tiba. Dan kini, ketika angin sore membawa aroma tanah basah, ia merasa kalimat itu bukan sekadar ancaman tapi peringatan. Ia membuka buku catatan tua yang selalu ia bawa. Di halaman terakhir, di bawah semua coretan dan foto, ia menulis kalimat baru, "Keadilan tidak berhenti di satu tempat. Tugas kita bukan hanya mengungkap, tapi menjaga agar kegelapan tak tumbuh lagi di tanah ini." Maya menutup buku itu perlahan. Ia duduk di batu dekat kolam, menatap permukaan air yang berkilau diterpa cahaya senja. Di permukaan,
Tampak bayangannya sendiri perempuan yang dulu datang ke desa ini dengan kamera dan rasa ingin tahu. Kini berdiri sebagai saksi hidup bahwa kebenaran tak bisa dikubur selamanya. Sebuah suara kecil memecah lamunannya. Seorang anak laki-laki berlari mendekat sambil membawa ember berisi ikan kecil. "Mbak, boleh saya lepas ikan ini ke kolam?" Maya tersenyum dan mengangguk. "Boleh, tapi rawat baik-baik. Ya, jangan biarkan kolam ini jadi tempat gelap lagi." Anak itu menunduk dan melepaskan ikan ke air. Gelembung-gelembung kecil muncul di permukaan, lalu tenang kembali. Sore berubah menjadi senja. Di kejauhan, suara azan maghrib terdengar lembut menggema di antara pepohonan. Warga satu persatu pulang membawa bunga yang tersisa, meninggalkan Maya sendirian di tepi kolam. Ia menatap langit, lalu berbisik pelan, "Kalian sudah bebas sekarang, dunia tahu namamu." Kebenaran akhirnya datang, meski terlambat. Ia menunduk, menaburkan bunga melati ke permukaan air. Petal-petal putih itu mengapung perlahan, membentuk lingkaran indah di tengah kolam. Tak lama kemudian, bus antar kota berhenti di jalan desa. Maya berdiri, menatap kolam untuk terakhir kali. Senyum kecil terukir di wajahnya. Ia melangkah naik ke bus, duduk di dekat jendela, dan menatap keluar. Desa kecil itu tampak damai, anak-anak berlari. Wanita menjemur pakaian. Udara bersih tanpa bau busuk. Saat bus mulai melaju, matahari tenggelam di balik perbukitan Kalimantan, memantulkan cahaya keemasan di air kolam yang kini jernih. Maya memejamkan mata dan berbisik pelan, "Terima kasih, Allah. Aku sudah melihat kegelapan dari dekat, tapi kau tunjukkan bahwa cahaya masih ada di bumi ini." Bus perlahan meninggalkan desa, menembus jalan berdebu menuju kota, dan di bawah sinar senja yang lembut, kolam yang dulu menjadi saksi kengerian, kini memantulkan harapan baru bahwa dari lumpur paling hitam pun, cahaya kebenaran akan selalu berani muncul ke permukaan.